Hai, selamat datang di Ruang Belajar, dan di konten kali ini aku mau ngajakin kalian buat nge-review tentang apa-apa aja yang sudah kejadian hari ini, khususnya terkait dengan PPDB Jateng 2021. Buat teman-teman yang belum melakukan pengajuan akun, aku kira video ini harus kalian tonton dari awal sampai akhir supaya kalian tuh tahu apa aja sih kendala yang dihadapi teman-teman kalian selama mengajukan akun di PPDB Jateng 2021 ini. Dan buat teman-teman yang sudah melakukan pengajuan akun, namun terdapat kendala di dalamnya, kalian juga bisa tonton video ini dari awal sampai akhir, atau buat kalian yang memang secara spesifik pengen mengatasi permasalahan kalian, kalian bisa cek di deskripsi di menit berapa aja yang sekiranya itu sesuai dengan masalah kalian. Jadi ada timelinenya di bawah, kalian nanti bisa coba cek dan klik aja di menit tersebut. Mungkin ini jadi salah satu konten yang aku sangat sarankan untuk kalian menikmatinya dalam nuansa yang sangat ringan aja sih, karena konten ini memang tidak ada editing yang terlalu muluk-muluk di audio maupun di videonya, karena videonya juga akan aku cuman tampilin spektrum audio aja. Jadi kalian bisa nonton video ini sambil rebahan, sambil aktivitas yang lain, ngebaca buku misalnya, atau sambil makan, atau apapun itu, yang seenggaknya itu membuat produktivitas kalian tetap ada, atau mungkin kalian bisa sambil istirahat yang nggak harus fokus 100% di video ini. Dan mungkin juga untuk menghemat kuota kalian, kalian bisa turunkan resolusinya hingga resolusi paling kecil di 144 pixel misalnya. Oke, kita akan mulai dari masalah yang pertama terkait dengan koordinat rumah. Jadi beberapa dari siswa mengalami kendala yang serupa, jadi koordinat mereka itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi misalnya memang koordinatnya itu lompat harusnya di kelurahan ini atau di RT ini, tapi ternyata malah loncat deket ke SMP-nya misalnya. Dan beberapa menyatakan kalau misalnya dia itu dicek data peserta sebelum pembukaan PPDB ini, mereka itu datanya sebenarnya udah sesuai. Tapi entah kenapa di hari ini tuh tiba-tiba ngacak. Untuk hal ini sebenarnya berlaku juga untuk konteks permasalahan yang lain. Jadi ini masalah-masalah tipikal ya, masalah-masalah yang sebenarnya mirip. Yang kalau aku bisa simpulin ini adalah masalah teknis jaringannya. Jadi kayak contohnya nih, masalah terkait dengan dia bukan pemegang KIP, tapi di situ ditulis kalau dia itu pemegang KIP. Kemudian dia bukan anak guru, tapi tertulis di situ sebagai anak guru misalnya. Nah, untuk konteks masalah-masalah yang kayak gini, sebenarnya kemungkinan, aku akan bicara tentang kemungkinannya dulu. Kemungkinannya adalah bahwa servernya ini crash. Jadi servernya ini tuh apa ya bahasanya? Rusak. Kayak misalnya gini, kita akan ilustrasikan dengan teman-teman yang mencoba untuk mengantar dan meminta paket yang diantarkan ke pusat dan kemudian diambilkan dari pusat. Jadi bayangin aja kalau misalnya dalam satu lalu lintas itu ada ratusan ribu kurir yang mengantarkan data atau paket ke rumah kalian dan ke rumah banyak orang misalnya. Nah, di antara itu mereka bisa jadi saling bertumbukan atau saling berbenturan misalnya, sehingga paket atau datanya ini itu tuh ketukar. Sehingga ketika sampai ke kalian, kurir yang mengantarkan ini ke kalian itu tuh membawa data atau paket yang salah. Sehingga ketika kalian mengakses, itu tiba-tiba datanya itu bukan data kalian. Jadi seolah-olah itu salah gitu. Nah, solusinya gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya kemungkinannya terjadi seperti itu, maka solusinya adalah kalian bisa mencoba untuk cek kembali di waktu yang berlainan. Jadi misalnya kalian cek aja secara berkala 4 jam sekali atau 5 jam sekali untuk kalian cek apakah datanya sudah benar atau belum gitu. Sebagai contoh, tadi di salah satu komen di YouTube ada yang tanya seperti itu dan aku respon dengan kemungkinan ini, dan ternyata memang benar terjadinya seperti itu. Jadi awalnya datanya salah, kemudian dicek lagi beberapa waktu kemudian, ternyata datanya udah benar, gitu. Untuk kemungkinan yang kedua memang data kalian salah. Nah, untuk kemungkinan yang kedua ini, anggap aja setelah seharian kalian ngecek, ternyata memang datanya itu nggak berubah atau tetap seperti itu, tetap salah, gitu. Solusinya gimana? Sebenarnya untuk permasalahan yang kaitannya dengan data yang salah,
dan memang tidak bisa kita ubah secara mandiri, itu solusinya adalah kalian membawa berkas kalian datang ke sekolah dan datang ke panitia PPDB terdekat, di mana itu adalah di SMA atau SMK negeri terdekat di sekitar kalian, kemudian bilang ke mereka atau sampaikan saja bahwa ada beberapa data yang salah dan mencoba dan kalian ingin didampingi untuk melakukan pengubahan data, misalnya gitu. Nah, dari sana nanti teman-teman akan diarahkan untuk bisa mengubah datanya bersama dengan panitia PPDB-nya, atau misalnya kalau datanya itu memang salah input dari pihak SMP-nya, maka nanti teman-teman bisa jadi akan diarahkan untuk ke SMP dulu untuk meminta surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang di input itu memang seharusnya yang benar tuh yang seperti apa gitu. Tapi pada prinsipnya step pertamanya adalah datang ke panitia PPDB di SMA atau SMK negeri terdekat di sekitar kalian gitu. Oke, untuk yang kedua adalah terkait dengan fakta integritas. Nah, fakta integritas ini sebenarnya kalau boleh aku ceritain, sebenarnya fakta integritas itu untuk fakta yang baru itu baru muncul pagi tadi. Jadi selama seminggu kemarin dan juga termasuk pagi tadi, aku termasuk yang ngecek di web PPDB Jateng dan itu memang tidak ada fakta integritas yang baru tadi, yang mana itu yang tanda tangan orang tua kalian. Sebenarnya secara esensinya fakta ini sama dengan fakta yang lama. Jadi fakta yang baru dan yang lama ini sebenarnya secara fungsi dan esensinya ini sama. Fakta integritas itu sebenarnya digunakan untuk memperkuat pernyataan atau dokumen yang kalian unggah, sehingga hal itu tuh memiliki kekuatan hukum. Sehingga kalau misalnya kalian memang dengan sengaja melakukan kecurangan terkait dengan pengunggahan data atau lainnya, itu kalian bisa yang kemudian disanksi. Entah sanksinya itu berupa sanksi pidana karena berkekuatan materi 10.000 atau sanksinya memang paling ringannya adalah dengan kalian di blacklist dari PPDB yang periode yang saat ini. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Kak, kalau misalnya saya sudah terlanjur unggah fakta yang lama dan kemudian saya sudah sampai di tahap aktivasi akun, itu seperti apa dong gitu? Setelah saya konfirmasi kembali ke pihak panitia pusat PPDB-nya, mereka menyatakan bahwa sebenarnya itu nggak apa-apa karena esensinya fakta itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalian tetap bisa gunain fakta yang lama pun kalau misalnya kalian sudah sampai di aktivasi. Tapi ada beberapa kasus yang memang tadi itu disampaikan bahwa karena faktanya masih pakai fakta yang lama, mereka tuh akhirnya verifikasi berkasnya ini ditolak sehingga harus melakukan pengajuan akun kembali dan mengunggah fakta yang lebih baru. Buat kalian yang belum melakukan pengajuan akun, saya sangat sarankan kalian bisa mengunggah faktanya nanti dengan fakta yang baru. Untuk fakta integritasnya nanti coba aku cantumin di kolom deskripsi di bawah. Kemudian terkait dengan nilai rapor, ini kasus yang sebenarnya sangat sedikit ditanyakan, cuman saya kira itu juga penting ya, karena nilai rapor ini kalau memang kalian datanya tidak sesuai dengan data yang kalian pegang, itu juga bakal apa ya bahasanya ya, ya tetap ngaruh sih. Nah, untuk rapor itu kita perlu pahami dulu nih persepsinya. Jadi jangan teman-teman harus berhati-hati dan jangan sekedar menyimpulkan salah benarnya aja, tapi tolong untuk dipahami bahwa rapor ini merupakan nilai rata-rata dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Karena kan untuk rapornya kalian tuh ada kolom nilai pengetahuan, ada kolom nilai keterampilan. Dan rapor di sini adalah rata-rata dari kedua ini. Jadi nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 dari mapel matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini per semesternya itu akan diinputkan di pengajuan akunnya. Jadi sebelumnya mohon maaf banget aku nggak bisa nampilin editing kolom-kolomnya itu seperti apa gitu, tapi buat kalian yang sudah melakukan pengajuan akun atau sudah mulai mengakses, kalian akan bisa ngelihat nih yang aku maksud tuh kayak gimana. Nah, untuk pengisian di kolom-kolom itu sebenarnya kalian tuh harus perhatikan bahwa pengisiannya itu
dengan menggunakan angka di bawah 10, rentang 1 sampai 10, dan koma itu dituliskan dengan tanda titik. Jadi misalnya 8,20, kita nulisnya 8.20, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya ada rapor yang salah, maksudnya datanya memang tidak sesuai dengan data SKL yang kalian pegang, kalian bisa konfirmasi ke pihak SMP kalian dulu dan mencoba untuk mencocokkan datanya. Kalau memang datanya itu salah, maka nanti SMP kan sudah tidak memiliki akses untuk mengubah datanya nih. Nah, kalian minta surat pernyataan dari SMP yang menyatakan bahwa data yang diinputkan di uh, sistem PPDB-nya itu salah, sehingga nanti dari surat pernyataan itu kalian tetap bawa ke panitia PPDB di SMA atau SMK terdekat, kemudian biar dilakukan editing oleh pihak panitia PPDB di SMA atau SMK terdekat tersebut. Untuk permasalahan yang keempat, yang kaitannya dengan kode gambar tidak valid. Ini relatif banyak ditanyain juga di Instagram kita, di @ruang_belajar. Di sana, kebanyakan mereka itu menanyakannya kenapa kode gambarnya ini tidak valid dan mereka sudah coba berulang kali. Memang, untuk menjawab ini tuh sebenarnya kalian bisa lihat di konten yang sebelumnya sih. Di konten sebelumnya, di simulasi cara mengajukan akun, aku udah bilang kalau misalnya kode gambar ini, itu kalau mau kita hitung probability-nya, peluang untuk kalian dapetin, kode gambar di PPDB ini kan terdiri dari 4 digit angka, yang mana angkanya itu dari 0 sampai 9. Artinya, ada 10.000 kombinasi maksimal yang akan bisa didapatkan oleh peserta dalam rentang 1 kali akses itu. Bayangin jika yang akses situs PPDB itu ada ratusan ribu. Jadi dari 10.000 yang disediain, ada ratusan ribu yang berebut. Dan 10.000 ini harus selesai satu dulu, baru nanti captcha-nya ini bisa dipakai lagi. Jadi kalau dia belum selesai ya nanti, kalaupun keluar itu juga belum bisa dipakai gitu. Jadi kayak itu nomor bodong aja, nomor kosongan aja. Jadi gambarannya sih kayak gitu. Kalian tuh memang bersaing memperebutkan captcha-nya ini atau kode gambarnya ini, yang kalau misalnya ketika kalian dapat, kalian ketik dan udah kepake orang, ya kalian akan ke refresh terus aja kayak gitu. Solusinya apa Mas Terusan? Solusinya gini deh, kalian bisa cari waktu di mana memungkinkan kalian itu, atau gini deh, kamu bisa coba kira-kira deh, waktu yang orang paling sedikit ngakses situs ini kira-kira kapan ya misalnya. Misal kalian bisa ngira-ngira, oh kayaknya sih di jam-jam 11 kayaknya udah pada nggak ngakses deh. Atau mungkin pagi hari sekalian jam 7 kan mungkin ini orang-orangnya pada libur ya. Jadi jam 7 tuh pasti pada belum bangun tuh gitu misalnya. Kalian bisa tuh coba ngakalin di waktu-waktu itu. Dimana biasanya di waktu-waktu yang memang belum banyak yang akses, captcha ini akan lebih cepat kalian dapetin. Gitu. Jadi untuk kode gambar tidak valid itu bukan kaitannya dengan jaringannya kalian, bukan kaitannya dengan kesalahan data kalian, itu bukan itu. Jadi memang datanya aja, memang ketersediaan captcha-nya aja yang sangat terbatas. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan token aktivasi email. Jadi di tahap selanjutnya setelah pengajuan akun, buat teman-teman yang belum melakukan pengajuan akun, jadi setelah pengajuan akun ini selesai dan kalian dapat bukti pengajuan akun, kalian nanti akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cek verifikasi berkas atau cek akun. Ketika kalian melakukan pencarian akun dan verifikasinya ini sudah disetujui, maka nanti kalian bisa melakukan pengajuan atau kalian bisa melakukan aktivasi akun. Ketika melakukan aktivasi akun ini, beberapa dari siswa dari yang sudah menyampaikan ke DM Instagram tadi, ada yang mengisi email, ada yang tidak mengisi email, dan beberapa yang mengisi email ada yang mendapatkan token verifikasi email token aktivasi email. Sayangnya beberapa yang melakukan atau yang dapat token aktivasi email ini tidak mendapatkan tokennya itu di waktu yang sama. Jadi masih kayak delay gitu, nunggu dulu. Nah, solusinya gimana Mas? Nggak apa-apa, tunggu aja. Memang ya
logikanya atau analoginya sama kayak kurir tadi. Jadi yang akses tuh banyak. Kalau misalnya ada 100.000 orang yang butuh dikirimin kode token aktivasi email, sedangkan yang ngirim tuh cuman ada 1.000-an aja, maka akan tetap butuh waktu. Rekornya untuk tahun sebelumnya itu mereka butuh, atau kemarin yang paling lama tuh butuh sekitar 15 jam lah untuk bisa dapetin ini. Cuman saya kira di sistem kali ini jarang banget yang down, jadi hanya crash aja. Jadi aku kira sih bakal lebih cepat sih harusnya. Tapi pastikan email kalian tuh benar-benar aktif dan nggak salah. Ada yang nulisnya itu kadang harusnya ada underscore-nya di situ malah jadi strip gitu kan, tetap tetap salah ya kebacanya ya gitu. Kemudian untuk kalian yang nggak menggunakan email tetap bisa bisa melakukan aktivasi akun dan mengganti password, tapi syaratnya adalah pastikan passwordnya ini benar-benar kalian tulis, kalian hafalkan, kalian ingat, supaya kalau misalnya hilang kalian tuh nggak bingung sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya email tadi fungsinya itu adalah untuk backup atau reset password ketika password kita itu salah. Jadi kalau kita lupa password, nanti ngeresetnya itu kita pakai email ya, kayak biasanya lah di aplikasi-aplikasi kan juga kalau kita lupa password tinggal reset di emailnya kita kan gitu. Jadi untuk token aktivasi email saya bisa katakan sangat saya sarankan untuk diisikan dan harap bersabar menunggu ketika tokennya ini belum dikirimkan ke email kalian gitu. Dan pastikan emailnya itu aktif dan benar cara nulisnya. Oke, untuk untuk kasus selanjutnya atau apa yang terjadi di PPDB Jateng hari ini di yang terakhir itu adalah tentang kesalahan penginputan data yang mengharuskan kalian melakukan pembatalan pengajuan akun. Baik yang sudah diverifikasi maupun yang belum diverifikasi atau yang sudah diaktifasi ataupun yang belum. Untuk pembatalan pengajuan akun itu teman-teman bisa lakukan dengan cara datang ke panitia PPDB di SMA atau SMK negeri terdekat di sekitar kalian dan menyampaikan bahwa ada kesalahan data yang memang pada akhirnya baru kalian sadari ketika kalian sudah melakukan verifikasi atau aktivasi akun. Sehingga nanti pihak PPDB-nya akan kemudian melakukan pembatalan akunnya dan kalian bisa mengajukan akunnya kembali. Tapi pastikan sebenarnya gini, paling gampangnya adalah kalau memang ada data yang salah dan memang itu yang bisa ngedit adalah dari pihak panitia PPDB-nya, maka kalian bawa berkasnya kalian sekalian aja. Sehingga nanti kalau misalnya kalian memang harus mengedit, kalian diharuskan untuk menunjukkan data yang benar, kalian tuh bisa yang sekalian ngasih lihat lah. Jadi nggak harus 2 kali proses bolak-balik ke rumah gitu-gitu, nggak harus. Jadi itu intinya tentang apa yang terjadi di PPDB Jateng tahun 2021 hari ini, di hari pertama tanggal 14 Juni 2021, terpantau dari jam 7 sampai jam 14, dan informasi ini atau beberapa masalah ini aku kumpulin dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Instagram ruang_belajar. Yang sebenarnya tadi sampai dari jam 4 sore itu aku udah belum ngecek lagi apa aja sih pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul gitu. Jadi mungkin nanti akan ada chapter keduanya kalau misalnya memang ada pertanyaan yang belum kejawab. Mungkin buat kalian yang merasa punya kendala dan belum kejawab juga, kalian bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan aku mau ngasih tips aja nih buat kalian yang sudah melakukan pengajuan akun ataupun yang belum. Intinya gini deh, apapun yang kalian sudah lakukan, baik yang sudah melakukan pengajuan akun atau yang belum, cobalah untuk menghindari ketergantungan ngecek data terus-menerus. Dalam artian gini, banyak banget teman-teman yang FOMO atau nggak bisa ninggalin PPDB ini, walaupun mereka sudah selesai melakukan pengajuan akun. Kayak hype-nya itu masih ke bawah aja.
Sebenarnya baik nggak itu? Baik sih, karena itu ada sisi positifnya. Artinya kalian kan bisa lebih teliti kalau misalnya ada informasi baru yang tiba-tiba masuk. Cuman kalau kalian ngupdate ini terlalu sering, bahayanya adalah kalian itu jadi stres sendiri. Bayangin kalian tuh masih harus 2 minggu lagi ada di tekanan PPDB ini. Maksudnya di minggu ini kalian selesai dengan pengajuan dan aktivasi akun. Tapi di minggu depan kalian tuh akan ngerasain rasanya eh, mengorbankan pilihan kalian, ngebuang atau ganti pilihan ke sana sini gitu-gitu. Yang itu bakal bikin kalian stres banget. Dan itu beneran. Aku ngelihat sendiri teman-teman yang memang sampai seharian tuh nggak bisa tidur gitu-gitu. Di tahun lalu tuh ada yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman, aku sangat saranin untuk nikmati hidup kalian lagi, misalnya dengan lihat drakor atau misalnya sambil kalian tetap aktivitas kayak biasanya, cek datanya itu hanya di waktu-waktu tertentu yang sekiranya kalian tuh memang ngerasa butuh ngecek aja. Misalnya sehari ngecek 2 kali lah atau 3 kali lah di waktu pagi, siang, sama sore misalnya. Jadi ya nggak setiap waktu megang HP dicek gitu, jangan. Biasa aja. Jalani kayak biasanya aja, apalagi buat kalian yang sudah selesai melakukan pengajuan akun. Itu udah nggak usah dipikirin dulu. Maksudnya kalau memang itu sudah selesai, ya udah tinggal pantau aja pelan-pelan gitu. Sehari sekali, sehari 2 kali gitu pun nggak masalah gitu kan. Cuman untuk teman-teman yang memang menunda pengajuan akun, harap berhati-hati, perhatikan tanggal-tanggal pentingnya, bahwa jangan mendaftar di hari terakhir, karena kalau terjadi apa-apa, misalnya ternyata ada data yang salah, ada kendala di jaringan misalnya, atau servernya down, itu akan sangat berbahaya buat kalian gitu. Jadi pastikan kalian pahami tanggal-tanggal pentingnya, pastikan kalian juga nggak terbawa FOMO-nya di sini, jangan yang terlalu nggak bisa ninggalin banget gitu kan, just enjoy aja. Oke, saya kira video untuk konten kali ini akan saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semangat.